Usai menghadiri acara akad nikah di salah satu permukiman warga masyarakat Desa Cemplang, Lukman Ar-Rasyid selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa, langsung disambut baik warga masyarakat dengan antusias permintaan warga masyarakat untuk foto bersama dengan Lukman Ar-Rasyid selaku anggota Dewan. Serta diminta oleh Bapak Udin Ketua RW setempat untuk meluangkan waktunya meninjau lokasi pesantren Ustadz Sulaiman. Tanpa keberatan dan berpikir panjang lagi, Lukman Ar-Rasyid dan Bapak Udin selaku Ketua RW 2 RT 8 Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor langsung bergegas ke lokasi pesantren tersebut. Malah ada awet lah. Tadi pasihan nongkrong payunan empang masuk yang betah. Konser ayah cai, upami ayah waktos, terus menuju santai ulah kaget. Tapi kadang-kadang ujung gitu, para dampor. Terkait kunjungan ke pesantren Pak Ustadz Eman itu. Kita kunjungan ke pondok pesantren As-Sobiri di sini dalam rangka melihat kondisi pondok pesantren yang ada di lingkungan Cemplang RW 02. Di sela-sela tadi menghadiri akad nikah, kita mampir melihat kondisinya. Alhamdulillah proses pembangunan lagi dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Kemudian kalau lihat dari kreativitas Pak Kiai dan mungkin juga para santri, ini di sini juga disiapkan kolam untuk mungkin ketahanan pangan pesantren. Kita tahu partai kami dari Partai Kebangkitan Bangsa menginisiasi undang-undang pondok pesantren. Undang-undang pondok pesantren sudah ada, tinggal kita tindak lanjuti nanti dengan Perda pondok pesantren. Karena kami masih terbatas kursi di DPRD, belum memiliki fraksi, jadi usulan kami terkait dengan Perda pondok pesantren di Kabupaten Bogor itu masih belum bisa direalisasikan. Harapannya di pemilu 2024 mendatang kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Bogor, sehingga PKB memiliki fraksi. Segala hal yang berkaitan dengan ide gagasan Partai PKB bisa kita wujudkan, bisa kita dorong lewat fraksi kami. Ketahanan pangan ini penting di pondok-pondok pesantren. Kita punya Dinas Ketahanan Pangan. Harapan kita Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor juga bisa masuk ke pondok-pondok pesantren guna mendorong kesiapan pondok-pondok pesantren untuk memenuhi kebutuhan pangan di pondok pesantren. Saya yakin para santri bisa didorong untuk memiliki jiwa pertanian, para santri kita dorong untuk melakukan budidaya perikanan maupun nanti budidaya jamur, sehingga untuk kebutuhan makannya santri, para kiai dan para santri nggak usah kerepotan. Kita masih bingung cantolannya kalau ada perda pondok pesantren, mudah-mudahan Dinas Peternakan bisa masuk ke pondok pesantren untuk pemberdayaan, Dinas Ketahanan bisa masuk, urusan kepemimpinan pemudanya ada di Dispora juga bisa mengalokasikan anggaran untuk para santri sehingga pondok pesantren berkembang. Khusus untuk pondok pesantren yang dipimpin oleh Pak Kiai, ini pondok pesantren masih salafi, asogir masih salafi ya Pak Kiai, masih tradisional. Mudah-mudahan ke depan izin operasionalnya Pak Kiai bisa urus gitu. Di sini ada banyak kawan-kawan yang kayaknya bisa membantu untuk proses pengurusan itu. Nah, khusus untuk pondok pesantren Salafi ini agak menarik sebenarnya.
rata-ratanya santri-santri di pondok pesantren Salafi itu jarang yang mengikuti pendidikan formal, jarang. Kadang-kadang mereka putus sekolah kemudian ditampung di pondok-pondok pesantren Salafi. Sebenarnya di pemerintah daerah Kabupaten Bogor ada program yang berkaitan pendidikan kejar paket A, B, C. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menambah operasionalisasi. Di sini dijadikan kelas-kelas PKBM di semua pondok pesantren Salafi, sehingga operasionalisasi pondok pesantren Salafi itu bisa terbantu dengan itu. Harus dicari solusi terkait dengan pengembangan pendidikan luar sekolah di pondok-pondok pesantren Salafi. Itu untuk Untuk langkah selanjutnya akan dilakukan seperti apa, Kang? ya kita nanti akan rumusan, kita akan pikirkan harus seperti apa kita melakukan support terhadap pondok-pondok pesantren Salafi. Tapi sampai hari ini kami PKB terus melobi, berupaya ke semua fraksi. Mudah-mudahan titik awalnya supporting pemerintah daerah terhadap pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor supaya bisa maksimal, yaitu Perda Pondok Pesantren harus direalisasi. Perda Pondok Pesantren di Jawa Barat nomor 1 tahun 2021 sudah terrealisasi, dan itu inisiatif dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi Perda inisiatif DPRD diinisiasi oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Provinsi Jawa Barat. Nah, karena di Kabupaten Bogor kita belum memiliki fraksi, kita harus melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi yang lain. Mudah-mudahan mereka memiliki kepekaan dan kepedulian yang sama terhadap dunia pondok pesantren. Yang namanya istilahnya kegiatan pondok pesantren, apalagi ini sifatnya non formal, ya. Jadi diharapkan kalau memang misalkan kedepannya ada perubahan, kita mengharapkan fasilitasi dari para pengurus, misalkan terutama dari yang sekarang ada Pak Dewan. Mudah-mudahan bisa menjembatani apa yang dibutuhkan oleh khususnya kegiatan yang non formal ini, Pak, supaya maksudnya ada pendidikan dan lain sebagainya bisa terselenggara dengan baik. Demikian harapan saya. Mudah-mudahan kedepannya para santri meskipun sifatnya non formal tetapi bisa untuk ngerambah atau ngerengkuh apa yang dilakukan oleh para pelajar ataupun misalkan pendidik yang sifatnya formal. Demikian, Pak.